Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertama ini, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagus Tetuko. Bisa kalian panggil dengan Pak Bagus. Sebelumnya ini kita nggak pernah bertemu sebelumnya ya, pada saat waktu kelas 10 ya. Jadi ini pertama kalinya saya mengajar kelas kalian. Yang tidak lupa saya ucapkan salam kenal dan selamat kepada kalian atas pencapaiannya yang dimana sudah naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11. Baik, untuk materi yang akan Pak Bagus sampaikan di sini adalah tentu saja tentang bahasa Inggris. Dan untuk nanti aturan mainnya, selain menggunakan Google Classroom, kita juga akan menggunakan yang namanya Google Meet. Dan nanti pada saat akhir sesi akan Pak Bagus sampaikan atau berikan beberapa latihan mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan tak lupa juga nanti kamu harus mengisi daftar hadir, nanti akan Pak Bagus berikan pada bentuk Google Form. Baik, kita mulai saja. Untuk materi bahasa Inggris pada pertemuan pertama untuk kelas 11, we will discuss about suggest. What is suggest? Apa sih suggest itu? Ada yang tahu artinya? Suggest, yang dimana artinya dalam bahasa Indonesia adalah saran. Beberapa dari kalian mungkin pernah memberikan atau menyampaikan beberapa saran kepada salah satu teman kalian atau mungkin kerabat kalian. Dalam materi suggest nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah asking for suggestion. Apa sih asking for suggestion itu? Nah, asking meminta sebuah saran. Yang berikutnya yang kedua ada giving suggestion. Give, kata dasarnya give, giving, ya, memberi saran. Berikutnya ada accepting a suggestion, namanya juga saran. Ada beberapa yang memberikan saran itu asal-asalan, ada yang memberikan saran itu memang membantu. Jadi ada yang sifatnya accepting. Di sini kata dasarnya adalah accept, yang dimana nanti artinya adalah menerima dari saran tersebut. Di mana ada menerima, di situ ada declining, yang dimana artinya adalah menolak dari saran tersebut. Lanjut. Sekarang kita mempelajari yang namanya asking for suggestion. Apa tadi artinya? Ayo, meminta sebuah saran. Polanya, patternnya, polanya, susunannya adalah modals, diikuti subjek, dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Modal di sini sudah pernah kamu dapatkan pada saat kamu kelas 10. Jadi modal macamnya ada shall, will, may, can, dan must. Contohnya, yang pertama, shall we go home early? Ya, mohon maaf ini penulisannya ada yang salah. Jadi yang betul early, early. Shall we go home early? Yang dimana artinya adalah apakah sebaiknya kita pulang lebih awal? Meminta sebuah saran.
Atau juga bisa, should I go to the bank? Haruskah aku pergi ke bank? Yang berikutnya, bentuk yang berikutnya ada what, where, when, diikuti dengan modal, diikuti dengan subjek, dan kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Contohnya, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Meminta sebuah saran. Atau juga bisa dengan bentuk yang lain, pola yang lain. Do you have any idea? Apakah kamu punya ide yang lain? Atau apakah kamu punya ide? Lanjut. Berikutnya ada giving suggestion. Memberikan saran. Polanya, subjek diikuti modals, kemudian diikuti sama verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1. Contohnya, you shall go home early. Kamu sebaiknya pulang lebih awal. Atau dengan pola yang lain, how atau what about diikuti dengan verb ing, di mana verb ing ini adalah kata kerja dasar, kemudian diakhiri atau diimbui dengan akhiran ing, atau diikuti dengan noun. How about, contohnya, how about going picnic this Sunday? Artinya, bagaimana kalau pergi piknik Sabtu ini? Contoh yang berikutnya, what about going picnic this Sunday? Bagaimana kalau pergi piknik Sabtu ini? Sama artinya. Atau dengan pola yang lain, why don't you diikuti dengan kata kerja bentuk ke-1. Why don't you go to the bank? Mengapa kamu tidak pergi ke bank? Yang lainnya, giving suggestion juga dengan pola yang lain, ada let's diikuti dengan verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1. Contohnya, let's buy new book in the bookstore. Ayo beli buku baru di toko buku. Atau pola yang lainnya, if I were you, I would diikuti dengan verb 1. If I were you, I would accept that opportunity. Kalau aku jadi kamu, aku akan menerima tawaran itu. Berikutnya ada accepting a suggestion. Menerima sebuah saran. Contohnya, sounds great. Kedengarannya hebat. Ada sounds good to me. Kedengarannya baik atau bagus buatku. That's good idea. Itu adalah ide yang bagus atau ide yang baik. Ada let's do that. Mari kita lakukan itu. Berikutnya ada I'm up for it. Aku bersedia atau aku mau. Atau ada lagi yang lain, oke. Baiklah. Berikutnya ada declining a suggestion. Yang mana artinya adalah menolak sebuah saran.
Contohnya, maybe some other time. Mungkin lain kali atau lain waktu. Berikutnya, I'm not sure about it atau about that. Aku tidak yakin tentang hal itu. Ada berikutnya, I don't think it's a good idea. Aku pikir itu bukan ide yang bagus. Nah, berikutnya masuk. Di sini saya ada contoh dialog. Dialog yang pertama, there are two person, Terry and Chris. Ada dua orang. Yang pertama Terry, yang kedua Chris. Di situ Terry mengatakan, I've been studying English for a month, but I still don't understand. Shall I quit studying? Aku telah studying, belajar bahasa Inggris selama 1 bulan, tetapi aku tetap atau aku masih tidak understand, memahami atau mengerti. Shall I quit studying? Artinya, haruskah aku berhenti belajar? Nah, di sini bisa kita lihat, shall I quit studying termasuk ke dalam asking for suggestion, meminta sebuah saran. Dia meminta sebuah saran, haruskah aku berhenti belajar? Kemudian Chris-nya menjawab, don't quit. Why don't you take private course? You might find it easier. Don't quit, jangan berhenti. Why don't? Mengapa kamu tidak mengambil bergabung juga bisa les privat? You might find it easier. Kamu mungkin akan menemukannya lebih mudah, dalam artian bahasa Inggrisnya lebih mudah dalam mengerjakan. Kemudian Terry menjawab, sounds good to me. Terdengar baik buatku. Berikutnya dialog yang kedua ada Terry, Chris sama I feel bored. We don't have anything to do and we still have a week until our holiday is over. Do you have any idea? Ya, dialog dua sama. Dialog yang pertama dan yang kedua. Yang pertama di situ adalah accepting a suggestion, menerima. Yang kedua adalah menolak, declining for a suggestion. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.